Di balik gemerlapnya sebuah istana megah yang jauh dari Yerusalem pada abad ke-5 sebelum Masehi, tersembunyi kisah menakjubkan seorang Yahudi yang mengubah alur sejarah dengan keberaniannya. Sosok yang mungkin terlupakan dalam gema sejarah, namun perannya begitu vital dalam menyelamatkan bangsanya dari genosida yang direncanakan. Seperti apa kisahnya? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Keturunan orang buangan. Ialah Mordekai, tokoh penting yang ditulis dalam kitab Ester. Mordekai adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin, salah satu dari ke-12 suku Israel. Ia tinggal di ibu kota Persia, Susan, selama pemerintahan Raja Ahasiweros, Ester 2 ayat 5. Orang Yahudi termasuk Mordekai yang berada di Persia adalah orang-orang yang diangkut dari Yerusalem dan Yehuda oleh Raja Nebukadnezar dari Babel selama penaklukannya terhadap kerajaan Yehuda. Setelah penaklukan tersebut, banyak orang Yahudi yang diasingkan ke berbagai bagian kekaisaran Babel, termasuk Persia. Sebagai keturunan orang-orang yang dibuang, Mordekai mungkin lahir dan dibesarkan di Persia. Meski demikian, Mordekai masih terhubung dengan warisan spiritual dan budaya Yahudi yang menunjukkan bahwa identitasnya sebagai orang Yahudi sangat penting bagi dirinya. Hal ini sesuai dengan latar belakang umum banyak orang Yahudi pada masa itu, di mana mereka membentuk komunitas di tempat-tempat pengeksilan mereka dan tetap mempertahankan keyakinan, budaya, dan tradisi mereka, meskipun berada di lingkungan yang berbeda. Upaya Mordekai menyelamatkan bangsanya dari genosida. Mordekai sendiri merupakan sepupu Ester yang menjadi ratu Persia setelah memenangkan kontes kecantikan yang diatur oleh Raja, Ester 2 ayat 1-18. Karena dendam pribadi, Haman, seorang pria jahat yang menjabat sebagai pejabat tinggi di istana Persia, kemudian berencana untuk memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Haman menggunakan undang-undang kerajaan untuk memerintahkan pembantaian massal terhadap bangsa Yahudi. Dia meyakinkan raja dengan mengatakan bahwa orang Yahudi adalah bangsa yang berbeda, dan bahwa tidaklah menguntungkan bagi kerajaan untuk membiarkan mereka hidup. Ester 3 ayat 8-9. Dalam rencana jahatnya, Haman tidak hanya ingin memusnahkan Mordekai, musuh pribadinya, tetapi juga seluruh umat Yahudi di kerajaan Persia. Mengetahui hal tersebut, Mordekai kemudian meminta Ester untuk meminta belas kasihan Raja Ahasiweros agar mencegah bencana tersebut. Meskipun awalnya ragu-ragu karena konsekuensi politik dan pribadi yang besar, Ester akhirnya setuju dan menyelenggarakan pesta untuk Raja Ahasiweros, di mana dia mengungkapkan rencana jahat Haman. Mordekai sendiri juga berperan dalam penyelamatan bangsa Yahudi. Dia memerankan peran penting dalam membongkar rencana pengkhianatan terhadap raja, yang membuatnya mendapat penghargaan dari raja dengan mengangkatnya sebagai pejabat tinggi di istana Persia. Ester 6 ayat 1-11. Pada akhir cerita, ketika rencana pembantaian orang Yahudi hampir dilaksanakan, Mordekai berhasil mengorganisir pertahanan bagi umatnya, yang akhirnya mengakibatkan kekalahan musuh dan keselamatan bangsa Yahudi di Persia. Ester 8 ayat 15-17. Mendapatkan kedudukan tinggi. Raja Ahasiweros memberikan posisi tertinggi di istana Persia kepada Mordekai dengan menjadikannya wasir atau pengawas kerajaan. Ester 8 ayat 1-3. Posisi ini diberikan kepada Mordekai sebagai penghargaan atas jasanya dalam membongkar rencana pengkhianatan terhadap raja. Ester 6 ayat 1-11. Rencana Haman hampir saja berhasil dilaksanakan. Namun berkat campur tangan Tuhan dan keberanian Ester serta Mordekai, kehancuran tersebut dapat dihindari. Raja Ahasiweros kemudian mengakui jasa Mordekai dan memberikan penghargaan kepadanya dengan memberikan posisi tinggi di pemerintahan sebagai tanda penghargaan atas kesetiaan dan jasanya yang besar. Ester 8 ayat 15-17. Dari kisah Mordekai, kita dapat melihat bahwa meskipun berada di lingkungan yang berbeda, Mordekai adalah salah satu dari mereka yang memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas dan kesetiaan kepada Tuhan mereka, bahkan di tengah-tengah tantangan dan perselisihan di lingkungan Persia yang berbeda. Kerajaan Persia dengan sejarah panjang dan megahnya, pada akhirnya mengalami transformasi menjadi negara yang dikenal sebagai Iran modern. Transformasi ini melibatkan perubahan politik, sosial, dan budaya yang mendalam, serta pergeseran dalam struktur pemerintahan dan identitas nasional.
Demikian fakta Alkitab kali ini. Tuhan Yesus memberkati.